Salam satu hati, salam satu tangga. Kembali lagi saya mengupload video di channel Akal Ting Tingon ini. Saat ini saya mereview untuk proses pengerjaan pada manggar yang video-video sebelumnya saya sudah sempat review lagi, mulai dari pengerjaan pertama sampai pada proses pemeraman dan sampai pada proses penyadapan. Dan saat ini adalah penyadapan di hari yang ketiga, proses penyadapan hari ketiga. Untuk penyadapan hari pertama, kedua, memang saya tidak sempat merekam karena situasi dan kondisi yang membuat sehingga tidak dilakukan perekaman. Demikian juga untuk proses pemeraman terakhir saya tidak sempat merekamnya karena ada gangguan cuaca, hujan. Memang hujan di daerah kami itu cukup lebat, sehingga untuk proses pengambilan video di akhir daripada pemeraman itu sudah tidak dilakukan lagi perekaman. Dan untuk pagi ini dengan cuaca yang cerah tetapi memang agak dingin, saya boleh berkesempatan untuk mereview, mengambil video dalam proses pengerjaan pada manggar ini. Dan sekali lagi, manggar ini adalah manggar yang saya sudah review di 6 video sebelumnya. Video 1 sampai dengan 6 saya sudah menjelaskan tentang situasi dan keadaan daripada pohon aren ini, di mana pohon aren ini yang dulunya pernah dikerjakan oleh beberapa teman-teman penggarap aren di tempat kami, tetapi tidak pernah berhasil. Dan saat ini saya mengerjakannya, dan hasilnya dapat dilihat sudah dapat ditampung, sudah bisa disadap. Dan prosesnya sekali lagi saya sudah jelaskan di video pertama sampai video ke-6 pada proses pengerjaan manggar ini. Dan sekali lagi ini saya mau review untuk proses penyadapan. Dan mungkin ini merupakan video terakhir daripada pengerjaan manggar ini yang saya boleh mengupload, karena ada beberapa juga video-video lain, pengerjaan lain di pohon-pohon aren yang lain yang saya akan kerjakan dan kemudian saya akan upload ke channel Akal Ting Tingon ini. Jadi saat ini merupakan proses penyadapan yang di hari yang ketiga. Di hari yang ketiga yang disadap 1 malam dan dipanen pada pagi hari ini. Dapat dilihat keberhasilan daripada pengerjaan manggar ini. Jadi dapat dilihat pengerjaan daripada manggar ini sangat berhasil, dan saya sadap dengan bambu dengan ukuran daya tampungnya sekitar 6 sampai 7. Bahkan kalau dia meluber seperti ini sudah hampir 8 liter. Jadi daya tampung bambu ini mencapai 8 liter. Dan dapat dilihat ini hasil panen, hasil sadapan di malam hari. Sangat banyak. Ini sudah ada kira-kira 3 sampai 4 jam terbuang di wadah ini, dari wadah ini. Bunyinya juga ada full. Dan sekali lagi untuk penyadapan ini saya masih menyadap untuk nira tua, untuk tua. Jadi untuk tua, bahasa nasional mungkin dia tua. Kalau di daerah kami minuman beralkohol ini disebut saguer atau lepen. Saguer, lepen, ada banyak. Saya tidak tahu di daerah lain apa. Kalau di daerah kami disebut saguer, minuman khas Minahasa, berupa saguer yang disadap dari pohon aren. Jadi ini masih berupa saguer atau tua yang saya sadap, belum sadapan untuk bahan dasar gula merah, belum. Dan di kolom-kolom komentar sebelumnya juga ada teman-teman yang bertanya bagaimana cara untuk supaya dapat, memang ada yang teman-teman yang mungkin baru belajar
baru memulai untuk proses pembuatan, untuk penyadapan, untuk pengerjaan aren. Mereka bertanya bagaimana cara membuat minuman tua. Dan untuk pembuatan, untuk menyadap minuman tua, memang nira yang dihasilkan dari manggar, setiap manggar itu berbentuk gula cair, gula cair mentah. Jadi gula cair mentah. Jadi setiap penyadapan itu keluar rasanya manis. Tidak ada yang keluar rasanya sudah asam atau beralkohol, tidak. Tetapi ini dia nanti akan jadi asam jika niranya sudah masuk di tampungan. Dan bagaimana supaya dia jadi asam? Itu harus ada penambahan sedikit tua yang disadap dari aren yang lain di kisaran setengah daripada botol minuman ini. Jadi setengah daripada botol minuman mineral ini untuk dicampurkan atau jadi dicampurkan ke dalam wadah penyadapan ini. Jadi sebelum dilakukan penyadapan, pancingannya atau starternya sudah harus dimasukkan ke dalam wadah. Jumlahnya tergantung. Kalau kita mau suka menjadi kadar alkoholnya tinggi, sangat tinggi, tentu yang dicampurkan itu harus banyak. Jadi lebih banyak yang dicampurkan atau yang diisi di dalam wadah penyadap ini sebelum dilakukan penyadapan, semakin tinggi juga kadar asamnya. Yaitu, dan kalau tidak diberikan penambahan atau tidak ditambahkan pancingan atau laru yang berbentuk tua yang diambil dari pohon aren yang lain, ini tidak akan menjadi asam, tidak akan menjadi asam. Jadi harus ditambahkan tua yang kisaran ya sekitar 1 gelas air minum. Itu sudah dapat menghasilkan tua yang berkadar alkohol, yang berkadar asam sedang-sedang saja. Nah, ini buktinya memang masih manis karena masih dikelilingi oleh lebah. Karena dia masih manis, sehingga dapat didekati atau dihinggapi oleh lebah. Dan ketika dia asam, lebah sudah tidak akan hinggap di manggar ini. Dan untuk diketahui, semakin lama kita menggunakan wadah ini, semakin asam. Karena endapan-endapan nira berupa protein yang berbentuk sagu yang menempel di dalam wadah ini akan menjadi asam. Jadi semakin lama endapan-endapan nira di dalam wadah, yang kita keluarkan sebentar hanya airnya, tuanya, hanya tuanya, tetapi tetap ada endapan-endapan protein berupa sagu yang menempel di dalam wadah ini, sehingga semakin lama semakin menjadi asam. Jadi tidak perlu penambahan lagi. Jadi untuk sadapan kedua, untuk penambahan pancingan itu atau laru atau starter hanya diberikan pada sadapan hari pertama, pada sadapan pertama. Sementara untuk ke depan selanjutnya untuk proses pembuatan tua tidak perlu lagi penambahan karena protein atau sagu yang ada dalam wadah ini tidak semuanya keluar ketika memindahkan isi daripada hasil sadapan di wadah penampung ini. Jadi semakin lama kita menggunakan wadah ini, semakin asam, tingkat keasamannya semakin tinggi. Karena di dalam ini terjadi proses fermentasi. Adanya mikroba yang menghasilkan enzim yang merombak kadar gula yang ada dalam wadah menjadi asam. Jadi semakin lama semakin banyak enzim yang ada di dalam wadah ini, sehingga semakin lama juga semakin terasa kadar asamnya semakin tinggi. Bahkan juga kadar alkohol akan semakin tinggi ketika wadah ini kita gunakan terus untuk proses penyadapan tua.
Tetapi untuk proses penyadapan tuak pada manggar ini saya tidak menyadap untuk tuak terus, karena ini dikerjakan untuk proses pembuatan atau bahan dasar gula aren, gula merah. Jadi mungkin ada kisaran 1 minggu atau 2 minggu saya melakukan proses penyadapan untuk tuak. Nanti setelah itu akan dilakukan proses penyadapan, wadahnya akan diganti dengan galon atau juga bambu yang lain yang akan digunakan untuk proses penyadapan untuk bahan dasar gula merah. Dan dia tidak akan menjadi asam kalau tidak ditambahkan laru atau starter seperti bahan dasar seperti penyadapan untuk tuak atau saguer. Dan saya akan memposisikan dulu kamera ini dan dapat dilihat oleh saudara-saudara untuk proses penyadapannya.
Untuk keseluruhan nira dari wadah ini saya tidak pindahkan semua, karena supaya sebentar dia rasanya akan semakin asam, karena di para peminat-peminat tua atau saguir di tempat kami, mereka tidak terlalu suka untuk tua yang kadar gulanya masih tinggi. Jadi mereka mau kadar asamnya sudah tinggi, sehingga saya tidak memindahkan seluruhnya ke wadah penampung isi daripada wadah penampung ini.
Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu Hadirlah semalam, hadirlah ku memuji, ku memuji, ku muliakan namamu. Terima kasih Tuhan Yesusku. Mantap. Ya, demikianlah untuk review saya pada proses pengerjaan manggar ini. Jadi ini mungkin merupakan video terakhir daripada manggar ini, di pengerjaan pada manggar ini. Jadi ini mungkin merupakan video terakhir, kecuali ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan muncul atau di kolom komentar yang ada di video ini, dari video pertama sampai video ke 7 bahkan ke 8 daripada pengerjaan manggar ini. Pasti akan ada review lagi untuk proses selanjutnya jika ada pertanyaan-pertanyaan di kemudian hari. Dan inilah tampungan satu malam, ini 5 liter, dan masih ada sisa di wadah penampung di bambu. Dan bentar sore lagi akan dilakukan penyadapan. Jadi satu hari dilakukan penyadapan sebanyak 2 kali. Jadi dilakukan 2 kali penyadapan pada setiap hari. Demikianlah saudara-saudara review saya sekali lagi untuk proses pengerjaan pada manggar ini. Dan semoga ini bermanfaat bagi teman-teman yang memulai, atau juga bagi saudara-saudara yang sempat mengunjungi channel saya. Sampai di sini, salam satu hati, salam satu tangga. Sampai berjumpa lagi di video-video yang lain, di pengerjaan manggar yang lain.